silakan. Apa Silakan. contoh sifat karakter yang kalian baru tahu setelah kalian sama-sama di luar negeri? Gue baru tahu loh Cika kayak begini. Atau gue baru tahu loh Raffi begini gitu. Yang setelah di luar negeri ya, bukan pada saat kalian face to face di SMA. Apa ya? Wah, ini kayaknya sedang menghindari konflik juga ya. Nanti kalau gue ini nggak tahu ya, tapi ini kalau dari sisi saya pas emang kita mengetahui kalau kita satu sama lain emang ingin melanjutkan di luar negeri dari cita-cita seperti hal itu, udah mulai kelihatan sih dari pas kita semasa sekolah, kita karakter kita sendiri-sendiri itu bagaimana. Dan kalau dari saya penglihatan saya emang udah bisa dibilang udah siap sih semuanya untuk pergi merantau jauh dari orang tua. Maksudnya udah intinya udah kelihatan bibit-bibit orang-orang yang bisa survive gitu. Jadi emang udah ini sih, kayak tidak kaget melihat Cika bisa begini, hanya bisa begini, Akbar bisa begini. Mungkin hanya kagetnya adalah di bidang itu mungkin dia sangat excel gitu atau apa. Cuman itu dia sih. Contohnya Cika sangat excel itu di bidang apa? Contohnya apa sih? leadership menurut aku Cika. Iya itu dia. Leadership Cika itu dulu mungkin ya nggak terlalu kelihatan karena mungkin ada yang lebih gitu ya pada saat itu job desk-nya atau apa kayak gitu. Cuman tiba-tiba Cika bisa menjadi ketua Permias di Cik sebutannya region lu. Itu adalah suatu hal yang wow gitu, soalnya kita tahu emang Cika suka aktif berorganisasi, emang orangnya asik lah untuk bekerja sama, tapi untuk dia mengambil tanggung jawab yang sebegitu besar gitu, itu suatu hal yang wah keren banget lu Cik gitu. Itu sih. Tapi menurut aku justru personality kita yang beda-beda dan ternyata aku kaget gitu ngeliatnya lebih munculnya saat kita mulai podcast dibandingkan kita kuliah di luar negerinya. Di saat kita podcast, kita semua bekerja sama di satu project ini mulai kerasa nih, orang ini kalau kerja kayak gimana, orang ini kalau kerja kayak gimana, orang ini kalau ngambek kayak gimana. Kalau ketika pembagian tugas yang tegas yang mana, ya kurang tegas yang mana, kayak gitunya baru mulai muncul. Jadi lumayan rada, waduh. Gitu iya bener juga ya, kita dulu nggak pernah bener-bener bekerja sama orang kerja. Iya kita nggak pernah bener-bener nggak pernah ini. Jadi itu masih bagian awal nih, kita udah sejam ya, karena kita masih punya 3 jam ke depan. Kalian siap semuanya? Ada yang mau ke toilet dulu, rehat dulu? 1,5 liter sudah di tangan, aman. Oke, siap. Karena kita masih tahap awal nih. Nah, mau tanya dong, menurut kalian kreatif itu apa sih? Aduh. Kreatif. Apa ya? Kayaknya lebih ke berpikir di luar, sebenarnya bukan out of the box ya, tapi dipikir di luar yang kita udah jalani kayak biasanya gitu. Misalkan kayak kita biasanya belajar nulis doang gitu. Gimana sih caranya supaya kita lebih mengerti? Ya udah kita belajar pakai mind map gitu loh, lebih ke kayak berpikir walaupun itu langkah kecil ya, misalnya berpikir di luar yang biasanya kita lakukan menurut aku. Oke. Silakan bergilir. Ini kayak ini arisan ya, silakan bergilir. Kreatif. Menurut saya kreatif itu cuman gimana cara nyari suatu jalan lain untuk sampai ke tempat yang sama. Entah jalan itu lebih susah atau lebih mudah. Itu kan persepsi orang. Jadi intinya begitu lah kalau menurut saya kreatif itu. Kreatif itu adalah tadi gimana? Sorry Akbar. Gimana cara dia bisa dapat jalan yang berbeda dari yang lain, tapi tujuannya itu sama. Oke. Raffi? Kurang lebih sama tadi yang disebutin Akbar, kalau orang kreatif kayak begitu. Tapi ini disclaimer, ini penjelasan kreatif dari seorang yang kurang kreatif ya. Bisa dibilang apa ya? Menurutku kreatif orang yang bisa mencari apa ya?
bener sih udah kata Akbar sih sebenarnya itu mencari cara lain untuk tujuan yang Bener sama sih. atau mungkin itu udah Bener bener sih banget kalau spot kamu itu on kurang banget. kreatif. Bener kan itu dia makanya udah disclaimer. Ya. Kenapa kamu bilang kamu kurang kreatif? Karena bisa dibilang aku kalau misalnya untuk mencetuskan ide-ide baru atau hal-hal baru, aku kurang di situ. Ini udah saya sadari sih untuk mencetuskan ide baru atau melakukan hal kayak gitu aku kurang ya. Tapi untuk memperkembangkan sebuah ide yang dilontarkan oleh orang lain, contohnya Cika dibilang kayak aku nggak mungkin seumur hidup tiba-tiba punya ide untuk mengumpulkan kita semua untuk bikin podcast, itu saya sama sekali tidak sekreatif itu mungkin kan halnya. Apa namanya maksud kata kreatif dalam kalimat itu, cuman di saat Tika udah melontarkan ide itu, saya bisa kembangkan kayak ide-ide saya apa sih yang bisa saya tambahin untuk dari ke ide awalnya Tika gitu untuk mungkin menurut saya itu lebih bagus atau lebih apa. Ya itu sih makanya saya bilang kurang kreatif dalam hal itu untuk mencetuskan ide-ide baru. Oke, sebelum Nah, mungkin itu mungkin bisa menjadi penjelasan kreatif saya. Orang yang mencetuskan ide-ide dan hal-hal baru. Ya, sebelum ke dianya nih ya, Raffi kan bilang dia nggak kreatif gitu, atau kurang kreatif, dan jarang untuk mengungkapkan ide-ide, mencetuskan ide-ide baru gitu, kan jarang ya. Seumur hidup kamu berapa ide yang kamu udah cetuskan? Kalau kamu bilang jarang, kalau kamu bisa bilang jarang nih ya, kira-kira kamu tahu nggak? Kurang lebih lah. Ide-ide apa? Mungkin apa ya? Ide-ide yang bisa dibilang udah pernah terjadi, saya recycle gitu. Kayak dulu waktu pas masa di OSIS, kayak gampangnya mungkin ada program namanya mading gitu ya. Terus kayak waduh, udah lama banget nih nggak pernah lihat mading di sekolahan, bikin apa? Tapi dikemasnya kayak gimana? Ya udah kayak begitu sih ide-idenya. Tapi emang bisa dibilang jarang gitu. Karena tidak kreatif itu. Oke. Berarti kamu pernah punya ide mading itu dan kemudian kamu pernah mengembangkan ide-ide dari orang lain. Which is menurut Iya, bisa kamu, dibilang kayak gitu. menurut kamu itu bukan kreatif karena kamu hanya mengembangkan. Kamu punya definisi seperti itu gitu ya? Ya, untuk kreatifnya mungkin begitu. Oke. Kurang lebih. Kalau Mbak Dianya? Ya aku sekalian motong tadi jawaban dia ya. Menurut aku, oke, kalau definisi kreatif dia seperti itu, menurut dia kurang kreatif. Tapi menurut definisi kreatif aku, dia orangnya cukup kreatif. Jadi mungkin dari beda perspektif definisi itu aja kali ya. Menurut aku sih kreatif itu hal apapun yang kita hasilkan. Karena pada akhirnya kalau misalnya kita bilang itu hal baru atau bukan, ada ya pasti yang bilang itu baru, ada yang bilang itu nyontek, ikutin lah. Kreatif juga kan tidak harus misalnya barang-barang fisik atau hal-hal yang berupa art atau sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari juga hal-hal kecil gitu bisa merupakan bentuk kreativitas. Misalnya kita misalnya kita mau ke sekolah, cobalah lewat motong jalan tikus yang ini, itu kan sebuah ide kreatif ya. Jadi kalau menurut ide kreatif, menurut aku kreatif itu apapun yang kita hasilkan sih. Aku tidak ingin menyempitkan definisinya gitu. Aku nambahin. Ya, silakan. Karena mungkin kalau misalnya dari dulu kita pikirnya kreatif itu mungkin lebih kayak berhubungan ke mungkin kayak ada artnya gitu kali ya. Jadi kayak orang kreatif gambar atau kreatif bermusik apa segala macam gitu. Tapi kalau misalnya menurutmu Sandi dia nggak kreatif, menurut aku sendiri itu kayak pemahamannya lebih karena kreatif sama inovatif tuh beda. Jadi kalau misalnya ternyata Musandi mikir dia nggak kreatif, menurut aku itu lebih ke inovatif karena Musandi mikir dia nggak mencetuskan hal baru. Tapi kalau misalnya kreatif sendiri nggak ada batasannya gitu. Kalau kreatif itu bukan berarti nggak boleh mengembangkan ide orang lain gitu. Tapi kalau misalnya bahas inovatif, mungkin inovatif kan suatu hal yang kayak baru kita cetuskan gitu. Tapi kalau misalnya kreatif sih kreatif kok, Mus. Kok jadi kayak PT gitu.
Sebenarnya dia lagi ini aja ya, berusaha humble aja ya. Oke. Merendah dan tidak pernah meroket. Terusnya tidak pernah meroket. Luar biasa. Oke, jadi kalian kan tinggal di negara yang berbeda-beda. Oke. Pertanyaannya adalah, menurut kalian, apakah orang-orang lokal, orang-orang asli di negara kalian, mereka itu lebih kreatif atau enggak dibandingkan kita, orang Indonesia? Dari segi apa dulu nih? Dari segi pemahaman kamu tentang kreatif. Gimana ya? Menurut aku, kalau disebut orang lokal juga itu kan maksudnya bisa berbagai macam ya, dari kategori apa, maksudnya dari setiap individu itu juga kreatifnya berbeda. Jadi kalau dibilang lokal atau tidak lokal, aku sih lebih tidak ingin membedakannya jadi seperti itu. Lebih ke individu masing-masing aja. Iya. Oke. Kalau yang lain? Kayaknya ya, maksudnya kreatif. Ya, gini deh, aku sama Musandi aja tadi definisi kreatifnya berbeda gitu kan. Jadi pasti akan beda-beda gimana. Cuma kalau misalnya ngeliat dari sini, karena aku di Amerika terus di Indo, kayaknya ada banyak hal-hal yang sangat mengagetkan untuk orang-orang Indo melakukan itu gitu kan. Kayak misalnya kayak ide bisnisnya lah, abis itu kayak kelakuan-kelakuan yang anehnya lah gitu kan. Kayak kreatif-kreatifnya Indo tuh mungkin apa ya, beda lah gitu. Maksudnya orang Amerika juga kreatif, cuman beda lah caranya gitu. Mungkin orang-orang Indo bisa dibilang lebih apa ya, lebih nekat mungkin. Kayaknya aku juga takut salah ngomong sih, cuman kayak itu dari awal kayak kreatifnya kan beda. Jadi gue bisa bahas Kenapa? Gue bisa bahasin yang lu pikir tanpa ofensif dikit. Yang gitu pun, nanti lu salah ngomong juga. Jangan. Menurut aku mungkin intinya lebih kayak beda aja, bukan lebih gitu sih. Oke. Mungkin kalau menurut aku ya, orang Indonesia itu nggak biasa terkekang sama peraturan yang saklek banget itu di kreatifnya. Jadi kan kalau di luar negeri itu orang tuh udah, kita ngambil dari contoh gampangnya aja di jalanan gitu kan, orang Indonesia tuh nggak terlalu ketahan sama peraturan jalanan kalau ada polisi doang kan. Jadi dari segi itu pun menurut saya kreatifnya begitu. Jadi kreatifnya itu bisa di segi yang bagus, tapi bisa juga di segi yang jelek. Tapi saya sih berharap orang Indonesia lebih di segi yang bagusnya. Kalau menurut saya. Ini untuk menyamakan definisi kita ya tentang kreatif, kita merujuk ke KBBI gitu ya. Ternyata di KBBI, kreatif itu adalah memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan, terus bersifat mengandung daya cipta, pekerjaan yang menghendaki kecerdasan dan imajinasi gitu. Karena memang ketika kita lontarkan satu hal bias gitu ya, tanpa definisi yang jelas rujukannya, pasti kita jadi agak bingung ya. Tapi kalau kita merujuk nih ke KBBI, sekarang kita udah punya persepsi definisi yang sama ya. Kalau kita pakai definisi KBBI, kita tidak sedang mengatakan bahwa Indonesia dan Aussie atau dengan Amerika atau dengan Jerman atau Malaysia kita jauh, kita masih di bawah. Secara banyak hal ya kita harus mengakui bahwa memang kita masih di bawah gitu ya. Dalam banyak hal gitu, kita harus realistis juga gitu. Tapi kalau kita lihat dari memiliki daya cipta dan sebagainya gitu ya, secara personalitinya, apakah menurut kalian bisa melihat itu dari berapa banyak produk-produk yang tercipta, karya-karya yang tercipta dari negara-negara yang kalian tempati sekarang dibandingkan dengan Indonesia? Apakah itu bisa dengan rujukan KBBI tadi? Apa bisa itu dikatakan bahwa iya ya, Indonesia kekurangan orang kreatif? Mungkin kalau misalnya ngomongin kekurangan orang kreatif, kayaknya kita nggak bisa bilang gitu. Menurut apa ya? Maksudnya kayak pasti banyak lah. Maksudnya menurut aku tiap orang tuh pasti udah dikasih jiwa kreatifnya tuh ada. Cuman kan tergantung, benar kata Akbar tadi kayak mungkin kalau di Indo nggak terbiasa dengan hukum yang dikekang dengan hukum yang gimana segala macam gitu kan. Jadi orang tuh bisa kreatif kalau misalnya dia ada ruang untuk kreatif gitu. Kalau misalnya dia kreatif tapi nggak ada ruangnya juga nggak bisa kelihatan kreatifnya gitu kan.
Mungkin kalau misalnya kita bisa lihat produk-produk luar lebih ke berhasil dibanding produk-produk yang dibikin Indo adalah exposure dari negara yang lebih lebih adidaya gitu. Adidaya itu apa sih? Iya, pokoknya lebih kayak punya power gitu kan, pasti akan lebih kelihatan gitu. Misalkan kayak misalnya kita punya produk segala macam, terus yang orang-orang banyak yang mau endorse produk gitu kan, kita endorse pasti ke artis yang exposure gede dong gitu kan. Jadi kalau misalnya kita punya produk nih di negara yang gede, mungkin juga kesempatan untuk berkembangnya pasti lebih gede gitu. Jadi kalau misalnya kreatif tuh pasti orang Indonesia kreatif, aku yakin itu gitu kan. Cuma ada nggak ruangnya untuk dia dapat exposure sebesar produk-produk di luar gitu? Kan belum tentu. Gitu. Oke. Kalian kan bergaul ya dengan orang lokal? Iya. Insya Allah lumayan. Oke. Alhamdulillah. Kalian merasakan itu nggak gitu? Contohnya aja nih, sekedar contoh ya, bahwa saya basicnya science gitu. Jadi beda pemikiran orang yang kuliah science di Indonesia dengan orang yang kuliah science di Eropa atau US gitu. Mereka akan lebih sangat imajinatif dan mereka akan sangat terbuka gitu loh. Dan menurut aku ya, mereka itu lebih saklek dengan yang namanya rule dan law mereka. Bahkan di Indonesia belum ada law ataupun rule yang mengatur itu. Jadi sebenarnya orang Indonesia sebenarnya lebih bebas gitu. Tapi bahkan di US dan Europe, saintisnya itu bisa lebih berkarya, lebih banyak gitu. Nah, ketika kalian bergaul dengan orang lokal, kalian merasakan nggak? Karena contohnya misalkan ketika kita kontak dengan para saintis di Europe gitu ya, mereka memang punya daya imajinasi yang di luar pikiran kita gitu. Dan ternyata ketika ditelusuri, kenapa mereka begitu? Itu karena mereka punya pengaruh lingkungan, pengaruh orang tua, dan pola belajar mereka yang berbeda dari kita. Gitu. Jadi dari kecil pun, mereka itu memang sudah dilatih berimajinasi. Nggak kayak kita yang mungkin ngerjain tugas, saya nggak tahu di zaman kalian ya, tapi kalau misalkan di zaman saya gitu ya, ngerjain ujian itu ya pilihan berganda, esainya gitu ya, tapi pilihan berganda itu udah kayak harus begitu, terus harus dengerin plek-plek gitu, ngafalin plek-plek buat ini segala macam, pelajarannya juga banyak banget, dan mereka tidak di sana gitu. Dan pola pikir itu akhirnya mempengaruhi mereka, membawa mereka akhirnya bisa lebih fokus dan lebih berimajinasi gitu. Itu ya dari sisi yang aku lihat dari sisi sains gitu. Nah, ketika kalian nih kuliah di sana dan kalian berhubungan dengan orang lokal gitu ya, terus kalian belajar bersama dengan mereka, kalian melihat itu nggak? Bahwa oh iya ya ada something different nih. Kalau kalian nggak mau bilang bahwa orang Indonesia nggak kreatif gitu ya, kalian kayak sangat hati-hati gitu ya. Apakah kalian melihat itu gitu? Oh iya ya memang sih gitu. Bahwa kita nggak bisa generalisasi, that's true gitu. Tapi kita punya patron pola yang memang sudah melatih kita. Bayangkan kita di sekolah itu sampai 12 tahun punya pola yang sama gitu. Nah, jadi apakah menurut kalian ketika kalian bergaul dengan orang lokal, ada yang beda nih, gua sama orang Jerman gitu ya. Orang Jerman itu mungkin terkenal kaku, nggak tahu ya benar atau nggak Raffi ya. Terkenal kaku, sangat straightforward gitu ya. Jadi benar nggak? Bisa benar sih, benar. Oke. Terus tapi mereka bisa menciptakan karya-karya yang luar biasa gitu ya, dengan dengan internet dan sebagainya juga nggak tahu mereka sedang mempersiapkan apa juga nggak tahu gitu. Tapi buat kita orang di Indonesia dengar merek-merek Europe kita masih lebih percaya dibandingkan kita dengar merek-merek China gitu loh. Jadi apa sih yang kalian lihat dan kalian pelajari dari teman-teman kalian di sana? Aku satu hal yang jelas banget sih, mereka lebih tidak malu bertanya dan mengutarakan pendapat ya. Apalagi kalau di Australia, aku nggak tahu kalau di negara lain. Kalau di Australia kan tidak ada hierarki gitu. Kalau misalnya di antara misalnya yang lebih tua sama yang lebih muda senior, kita ngomong sama profesor aja bahasanya bisa casual gitu, bisa langsung sebut nama. Kalau email yang penting sopan tapi bisa sebagai kayak misalnya ngomong ke teman aja gitu kan.
dari hal-hal seperti itu mereka jadi lebih tidak malu mengutarakan pendapat dan mengutarakan ide-ide mereka. Jadi menurut aku bukan orang Indonesia tidak memiliki kapasitas itu, cuman mereka ketahan di saat ingin mengucapkan dan mengutarakan ide mereka aja sih kayaknya. Dibandingkan orang-orang lain yang lebih bebas gitu. Kalau aku sih nggak bisa ngomong banyak ya, soalnya sebenarnya kan secara culture juga Malaysia sama Indonesia tuh mirip banget. Tapi yang aku perhatiin dari kalau rata-rata orang Asia Tenggara tuh kita tuh nggak enakannya tinggi. Kita mau ngasih tahu orang salah, kita nggak enak. Kita mau nanya takut salah. Jadi sebenarnya menurut aku yang kekurangannya orang Indonesia dan Asia Tenggara in general itu ya rasa nggak enaknya itu ditaruh di tempat yang salah. Jadi dia nggak berani ngomong, dia nggak berani kritik, dia nggak berani tanya. Padahal sebenarnya walaupun itu di suatu hal yang positif. Karena dia takut aja. Menurutku sih kekurangannya kita itu. Oke. Dan apakah ketika kalian di luar negeri, kalian juga menjadi orang yang lebih lama berani speak up dibandingkan yang lain? Jadi kalau misalnya di kelas gitu ya, orang udah tanya-tanya, ngobrol, kalian masih kayak, ntar gue salah lagi. Masih begitu di awal-awal? Atau sekarang jujur udah... Kalau saya sih enggak, kalau saya sih jujur menurut saya dari dulu saya langsung aja saya omongin apa yang di hati saya. Wow. Mungkin temennya bisa cerita atau apa mungkin, tapi kalau saya sih jujur saya mending straightforward aja daripada ditahan. Oke. Berarti sekarang kalau Akbar memang karena awalnya udah begitu jadi nggak ada masalah ya ketika di Malaysia. Kalau dianya tadi di Aussie struggling, ada struggling itu? Kalau aku secara personal juga orangnya emang udah lumayan banyak ngomong gitu kan. Tapi kalau dibandingin, misalnya aku ngebandingin teman-teman aku yang lain juga, tergantung merekanya sendiri sih. Ada juga yang di negara seperti Australia itu mereka lebih jadi takut, lebih merasa, waduh yang lain ngomong semua, gue diem aja deh. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang justru terdorong karena semua orang mengutarakan pendapat, oh gue jadi ajak ngomong profesornya lah. Ada yang kayak gitu. Beda-beda sih. Oke, dianya berani ngomong itu karena memang budaya keluarga yang memfasilitasi gitu ya, mendukung gitu, atau dari sananya aja. Menurut aku, iya kombinasi antara personality sama keluarga aku dan teman-teman. Nggak tahu, mungkin aku anak pertama kali, ada yang gimana kali ya. Emang dari sananya aja sih. Setuju. Oke, kalau Raffi? Kalau kita ngomong masalah itu ya, kalau misalnya kayak contoh di kelas, aku bukan tipe orang yang suka bertanya, karena kurang lebih aku berpikiran selama aku nggak ngerti apa yang dibicarain di kelas, aku tidak akan maksudnya selama aku ngerti apa yang dibicarain di kelas, aku nggak akan bertanya. Tapi kembali lagi tadi yang dibilang Anya itu juga hal yang serupa terjadi di Jerman, di mana orang tidak akan kayak misalnya dosennya jelasin atau apa, di tengah-tengah dia nggak ngerti, langsung nanya atau apa, tidak ada malu bertanya. Dan mungkin tambahannya adalah di sini tadi benar emang orangnya straightforward, tapi biasanya tuh niatnya tuh baik. Contohnya mereka suka ngekritik, orang sini suka ngekritik. Kayak di kelas aja bisa dikritik gitu, dosen bisa dikritik gitu secara terbuka, kayak Pak Guru ini jelasinnya kurang bener nih, kayaknya kita nggak ngerti gitu. Kayak hal kayak gitu saya tidak pernah jumpain di Indonesia, orang ngekritik langsung di kelas gitu. Akan tetapi di situ niatnya emang sangat baik gitu loh, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara murid dan pengajar gitu. Dan ada juga saat presentasi, apakah ada feedback atau apa, langsung dikritik, ya di bagian ini Anda kayaknya kurang jelasinnya kurang bagus gini-gini, saya sebagai pendengar kurang bisa memahami apa yang Anda jelaskan gitu. Nah itu kan sebenarnya niatnya kan baik ya, untuk memberitahu kekurangannya di mana. Cuman kadang ya dikemasnya rada straightforward dan apa. Jadi yang tadi Akbar bilang, emang kalau buat saya nih, kalau apabila saya digituin, mungkin dulu saya akan membawa ke hati gitu, kayak waduh saya diginiin sama orang Jerman gitu. Tapi sekarang saya lebih melihat ke intinya gitu loh, ke maksud dia ngomong tuh apa sih, dan ada benernya juga gitu, walaupun dia kemasnya dengan omongan yang dingin gitu. Cuman ya itu dia. Raffi di Jerman gimana? Di Hannover. Oh, oke. Jadi
sebenarnya saya sedang mencoba membawa kita untuk melihat negara Indonesia, negara kita dengan sebenarnya betapa fleksibelnya orang Indonesia, betapa welcome-nya kita dengan banyak hal, bahkan banyak budaya gitu ya. Sedangkan orang-orang di Eropa itu tidak terbuka itu gitu. Even untuk data, mereka itu sangat protect data-data mereka itu, mereka punya law sendiri gitu ya untuk protect data mereka, tidak seperti Indonesia yang sangat terbuka dengan Google, YouTube, dan semuanya yang kita nggak tahu data kita itu udah kemana-mana gitu ya. Tapi gimana proses kreatifnya terjadi ya gitu. Jadi saya sedang juga kontemplatif gitu ya, mencari tahu sebenarnya yang kita mungkin bisa diskusikan bareng-bareng gitu ya, bahwa mereka dengan budaya mereka yang sepertinya kalau menurut gua itu benar, seperti yang kata Raffi tadi, bahwa ketika dia di kelas itu gurunya menurutnya salah gitu, dia bisa kritik, itu sesuatu yang menurut dia benar kan ya, gitu. Kalau kita refleksi dulu, kita tanya, bener nggak gue, jangan-jangan gue yang salah gitu ya kan, gitu. Tapi mereka firm gitu. Berarti ketika mereka firm dan mereka yakin mereka benar, mereka punya modal kan untuk itu gitu. Apakah kita kurang cukup modal gitu ya untuk bisa memfilter segala pengaruh yang masuk ke Indonesia, sehingga daya kreatif kita ini juga kayaknya ya, kalau saya suka bilang kadang-kadang orang Indonesia itu kreatifnya ada yang receh gitu, bisa buat masker yang macam-macam. Ya mungkin kita nggak ketemu kan ya, misalkan di Eropa kamu ketemu nggak jenis masker yang macam-macam gitu ya, di Indonesia kamu tuh itu luar biasa gitu. Tapi mungkin kita nggak akan ketemu itu di Eropa. Mereka misalkan strik pakai N95 misalkan, atau pakai strik yang ada standarnya gitu loh. Tapi kita nggak bisa tuh ciptain mobil yang keren-keren yang seperti BMW, Mercy buat gitu. Negara-negara lain buat, bahkan yang sekelas Malaysia buat gitu. Nah, ini menurut kalian ada yang kalian kebayang nggak yang saya sampaikan, atau saya menjelaskannya kurang jelas? Kebayang kan ya? Gitu. Nah, ini kembali ke proses kreatif tadi sebenarnya gitu. Jadi apakah budaya kita atau sebenarnya modal kita nih yang memang kita nggak kuat. Kalau kita tahu sebenarnya gue firm nih 2+2 emang 4 gitu. Kalau lu tulis 2+2 3, gue akan kritik lu gitu. Karena itu salah gitu. Karena mereka punya modal itu kan. Apakah kita kurang punya modal itu? Sampai McD-nya BTS itu ramai banget. Kok kesana sih Mbak? Gimana menurut kalian? Kayaknya ya benar kata Musani sama Mbak tadi, jadi kayak kreatifnya orang Indonesia kreatif banget. Cuma kreatif beberapa itu kreatif yang belum dipikir secara matang dan kedepannya gimana kali ya. Jadi kalau misalnya ternyata kita bisa lihat BMW atau Mercy dari Eropa dan ternyata sebesar itu adalah mungkin itu awalnya adalah ide kreatif yang mereka lihat potensi kedepannya. Jadi mungkin kita kayak ngeliat banyak orang Indo kreatif tapi kreatif sesaat dan mungkin pengen exposure-nya aja gitu, bukan kayak lebih ke arah ke depannya, pengen viral aja mungkin kayak, atau pengen lucu aja, lucu-lucuan aja, bukan ke arah ke depannya akan jadi ide bisnis lah apa segala macam itu. Mungkin orang aku nggak bisa bilang Amerika ya, mungkin kayak orang Jerman gitu udah tahu sibuk dengan kesibukannya, jadi untuk kreatif receh tuh kayak udah nggak ada waktu mungkin ya. Bener nggak Mus atau gimana? Ya ada waktu. Ada yang kreatif receh ada, cuman ya itu dia, mungkin yang bukan yang receh lebih diprioritaskan. Ya. Karena misalkan ya mungkin mereka juga terbentur dengan hukum ya. Mereka mau buat masker yang macam-macam, mereka harus dicek nih secara medisnya oke nggak gitu loh, diuji gitu. Mereka punya perangkat itu gitu. Dan kalau kita di Indonesia, terus yang buat masker, daripada gue dimarahin sama ketua RT gitu ya, gue buat aja masker dari kain gitu loh. Nggak apa-apa lah gitu loh. Gue nggak tahu itu medisnya gimana. Yang penting ketutup kan. Dan mereka juga sehingga kadang-kadang aku memikirkan bahwa kreatif itu sangat dipengaruhi oleh modal pengetahuan pendidikan yang kita punya gitu. Sehingga ketika teman-teman nih, kalian yang sangat menurut aku privilege gitu ya, bisa kuliah di luar negeri, punya pengalaman, bisa beradaptasi di sana, punya pergaulan dan sebagainya, kalian mungkin punya dimensi yang makin luas gitu, spektrum yang lebih luas gitu ya tentang dunia ini, tentang banyak orang, dan
kalian juga punya kayak bigger responsibility gitu. Karena kalian punya akses yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang nggak punya akses seperti kalian. Setuju nggak? Gimana ya? Sebenarnya balik lagi ke pertanyaan tadi, orang Indonesia tuh bukannya nggak kreatif ya. Sebenarnya kalau menurut saya, insentif dari perusahaan-perusahaan lokal itu kurang. Jadi mereka lebih milih berkreasi di luar negeri. Jadi walaupun sebenarnya banyak kan yang hasil-hasil produk luar negeri, pas ditelusurin ternyata yang bikin mastermind-nya itu orang Indonesia. Atau orang Indonesia tuh punya andil besar di situ. Jadi menurut saya sih, kurang insentifnya aja ya. Bukan kurang kreativitasnya. Dan sebenarnya orang Indonesia tuh pinter-pinter kan. Kan banyak yang ditarik MIT lah, banyak yang ditarik NUS atau di mana-mana pun di universitas lain kan. Itu karena mereka merasa benefit mereka ke sana itu lebih bagus daripada dia stay di Indonesia gitu. Ya, but it means that you didn't do it voluntary gitu. Iya. For your country kan, kalau kita ngomongin soal insentifikasi gitu. Mungkin ada yang benar-benar niatnya buat memajukan Indonesia ya, tapi kalau di modern ini menurut saya sih lebih banyak yang insentifnya dulu dilihat kan. Mungkin kalau Akbar gimana? Insentifnya dulu atau yang penting berkarya membangun bangsa? Kalau aku sih yang penting hidup sih sejujurnya. Oke. Realistis kan. Kan kalau aku tuh kan bidangnya di perhotelan, di pariwisata, di restoran, F&B kan. Kalau aku tuh kreatifnya tuh cara nyalurinnya kan ke dalam menunya, bukan ke itu yang baru gitu. Ke servis yang baru lah. Tapi kalau secara sistem sih kan aku nggak banyak yang mesti diinovasiin kan. Mungkin inovasi di produk yang di-delivernya aja. Jadi menurut aku sih lebih enak kalau di itu aku. Dan orang Indonesia kan kalau dari secara servis kan kenceng lah. Maksudnya dari budayanya aja udah bagus buat servis kan. Jadi menurut aku udah nggak banyak yang mesti diinovasi di bidang aku ya. Servis itu maksudnya melayani customer gitu ya? Bidang jasa lah. Yang ketemu sama customer yang nge-serving. Frontlinernya gitu ya? Ya, bukan secara frontliner juga sih, dari secara manajer kan juga dia yang nentuin SOP gitu-gitu. Dan itu secara budaya Indonesia tuh udah cocok banget sama perhotelan, restoran. Dan di sini aku bukan yang ngatain budaya Indonesia itu budaya pelayan ya. Tapi aku ngomong itu budaya Indonesia tuh bagus buat itu. Jadi servis itu bisa ngambil contoh dari budaya Indonesia justru, biar mereka lebih bagus lagi. Oke. Kamu mau nambahin? Kalau gitu sebentar. Oke, silakan. Kalau kamu merasa bahwa Indonesia itu kayaknya hospitality focus banget, kenapa kamu pilih kuliah di Malaysia? Jujur kalau Indonesia secara pendidikan formalnya kurang, tapi kalau secara praktik tuh bagus. Dan aku mau ngejar pendidikannya dulu. Jadi secara kalau misalnya aku nggak dapat kerja di Indonesia, aku masih ada yang bisa aku jual buat kerja di luar. Kan soalnya kan di Indonesia juga kompetitif banget kan di pariwisata. Jadi makanya aku bukan nyari dari segi budayanya, benar-benar dari nyari pendidikan formalnya itu dulu. Oke. Kalau pendidikan di Indonesia kurang gitu ya, pendidikan formalnya kurang, tapi prakteknya itu bagus gitu, kok bisa ya? Bisa. Ya kalau gitu ngapain orang cari pendidikan formal kalau itulah yang dituju sebenarnya. Prakteknya to be good di hotel gitu. Mungkin balik lagi motivasi orang balik masing-masing ya. Soalnya jujur habis pandemi ini motivasiku udah berubah dikit lah. Dulu tuh aku sebenarnya mau kuliah, mau kerja di luar. Sekarang mungkin aku lagi mikir-mikir dulu mau bikin usaha sendiri kali, apa gimana. Soalnya kan karena pariwisata juga jujur hancur banget kan gara-gara pandemi. Jadi fokus aku udah berubah dari waktu masuk awal kuliah dulu. Sekarang udah nggak hotel banget lah ya, karena realistis lah. Akbar sangat realistis. Oke. Saya mungkin mau buka usaha sendiri atau gimana. Oke. Ya silakan Bu Cika, maaf menunggu. Ya tadi mungkin kalau misalnya Akbar mention soal orang Indonesia kreatif tapi lebih banyak kreasi di luar negeri, buktinya kita lihat kayak banyak orang pintar di luar negeri, ya banyak orang Indonesia yang minta di luar negeri, bener
itu menurut aku kita bisa berangkat ke poin itu karena yang kurang di Indonesia menurut aku apresiasinya. Jadi gimana ya? Karena beberapa orang teman aku di Indo juga kayak ujung-ujungnya, gue pengen lanjut kerja di sini aja deh. Kayaknya gue lebih diapresiasi di sini deh, di luar gitu dibanding di Indo. Kayak jadi yang kalau misalnya kita bicara kreatif apa enggak, ya balik lagi ke awal kayak ruangnya ada nggak untuk kreatif? Kita diapresiasi nggak di kreatif? Karena kalau misalnya kita punya ambisi sendiri dan kayak berusaha untuk kreatif terus tapi diapresiasi juga enggak, karena orang-orang juga lama-lama capek. Nah mungkin itu banyak dirasain sama orang Indonesia juga gitu. Dan kayak ya udah deh mendingan gue keluar aja lebih diapresiasi kali, menurut aku gitu. I was lost and incomplete. I didn't know where I should go. 1,000 pounds upon my soul.